Cerita ini masih lanjutan dari adegan tawar-menawar relik yang ada di dalam lelang pada episode tadi pagi, sekaligus bagian terakhir. Scene pun kini berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Eva. Eva yang berdiri tak jauh dari situ, menyaksikan semuanya dengan mata terbelalak. Selama ini ia hanya bisa melawan melalui kertas, angka, dan laporan. Tapi melihat seorang pemuda hunter berani menantang tatanan bangsawan yang korup, seakan api yang lama terpendam dalam dirinya tersulut. Ia berpikir, kalau seorang hunter muda bisa melawan secara terang-terangan, maka aku pun bisa melawan dengan caraku sendiri. Sejak saat itu Eva bergerak dengan jaringan pedagang, informan kota, hingga mata-mata kecil yang ia bangun diam-diam. Ia mengumpulkan bukti demi bukti. Skandal besar bangsawan terkuak, laporan harga relik yang dipalsukan, peraturan pasar yang menipu, hingga kebijakan aneh yang hanya menguntungkan golongan atas. Semua disusunnya rapi menjadi dokumen tak terbantahkan. Dan di momen itulah, tanpa ia sadari, Cray memperhatikannya. Pemuda yang tadi menawar relik tanpa takut, kini berdiri di sudut pasar. Matanya mengikuti bagaimana Eva memimpin dengan caranya sendiri. Ia melihat gadis muda itu berbicara dengan para pedagang, menukar informasi cepat, dan akhirnya mengumumkan bukti kecurangan bangsawan dengan suara bergetar namun tegas. Bagi kerumunan, itu adalah pukulan telak yang mengguncang fondasi monopoli bangsawan. Bagi Eva, itu adalah keberanian pertamanya di depan publik. Dan bagi Cray yang benci dengan urusan rumit, tapi diam-diam memperhatikan detail, itu adalah momen kagum. Ia menyadari satu hal, gadis muda ini bisa melakukan semua hal yang tidak pernah sanggup ia lakukan. Administrasi, negosiasi, informasi, semuanya berjalan lancar di tangan Eva. Di mata orang lain, Cray adalah jenius strategi yang menantang bangsawan. Tapi di mata Cray sendiri, justru Eva lah yang terlihat jenius. Ia mampu mengubah sekumpulan angka dan dokumen kering menjadi senjata mematikan. Tanpa Eva, bangsawan mungkin hanya akan murka sesaat lalu kembali berbuat seenaknya. Tapi dengan Eva, seluruh kebohongan mereka terbongkar habis-habisan. Singkat cerita, setelah badai pasar lelang mereda dan gema skandal bangsawan mulai surut, Cray merasa puas. Ia berhasil membeli relik yang disukainya. Dunia tetap berputar, dan ia bisa kembali pada kebiasaan malasnya. Namun, di dalam kepalanya yang selalu mencari jalan keluar dari kewajiban, sebuah keputusan perlahan mengendap. Ia sadar satu hal, untuk mendirikan klan, ia tidak bisa hanya bergantung pada Luke atau anggota party lainnya. Hunter sehebat apapun tetap akan kewalahan bila harus menghadapi administrasi, laporan, negosiasi, dan permainan politik. Dan Cray, yang bahkan enggan mengisi formulir guild paling sederhana, tahu dirinya akan tenggelam bila memaksakan diri. Di momen itulah Cray pun langsung berkata, "Eva, nama itu muncul begitu saja." Gadis pedagang yang ia lihat mampu mengguncang pasar, membongkar tipu daya bangsawan, dan memutar balik keadaan hanya dengan kecerdikan. Dalam pandangan Cray, Eva adalah jawaban dari semua masalahnya. Manusia tameng yang bisa menghadapi dunia, sementara dirinya bersembunyi di balik bayangan, bebas untuk bermalas-malasan bersama relik. Maka dimulailah upayanya merekrut Eva. Awalnya ia mendekat dengan cara sederhana, sebuah ajakan singkat di sela-sela kesibukan Eva menghitung buku kas. Namun Eva menolak tanpa ragu. Baginya, bergabung dengan seorang hunter gila seperti Cray sama saja mengikat diri pada bahaya yang tak pernah berhenti. Ia tahu betul reputasi pemuda itu, hunter muda berbakat yang dianggap rival Arkrodin, pemuda keturunan langsung pahlawan pertama Zebrudia. Jika Arkrodin adalah kebanggaan para bangsawan, maka Cray adalah teka-teki berbahaya yang bahkan bangsawan segan untuk sentuh. Eva menolak lagi dan lagi. Setiap kali Cray datang dengan wajah malas dan tawaran setengah hati, ia hanya tersenyum tipis, lalu menunduk pada catatan dagangnya. Tapi Cray, meski terlihat malas dalam hampir semua hal, ternyata keras kepala dalam satu ini. Ia terus datang, terus berbicara, terus mencoba meyakinkan dengan cara-cara aneh yang sering kali lebih mirip keluhan daripada bujukan. Hari-hari berganti, penolakan tak kunjung berubah. Hingga akhirnya
pada suatu malam yang dingin, Cray melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Di depan toko Eva, dengan lantai batu yang dingin menusuk lutut, Cray menjatuhkan dirinya ke posisi dogeza. Tubuhnya merunduk rendah, dahinya menyentuh tanah. Kedua tangannya terentang di depan. Sebuah sikap bersujud penuh penghormatan. Bagi Cray, itu hanyalah cara terakhir. Sebuah trik agar Eva mau menerima pekerjaannya supaya ia bisa segera menyerahkan semua beban administrasi klan dan kembali hidup nyaman. Ia tidak memikirkan kehormatan, tidak peduli pandangan orang yang lewat. Baginya, itu hanyalah transaksi, sebuah permohonan kerja yang ia bungkus dengan gestur putus asa. Namun, di mata Eva, pemandangan itu jauh berbeda. Seorang hunter muda yang reputasinya sudah setara dengan Arkrodin, seorang pemuda yang berani melawan bangsawan di pasar lelang, kini bersujud di hadapannya. Tidak ada harga diri, tidak ada jarak, hanya permintaan yang begitu tulus hingga menusuk hati. Pipinya memanas, jantungnya berdentum keras. Bagi Eva, itu bukan sekadar ajakan kerja. Itu adalah sebuah proposal romantis, sebuah ikrar aneh yang tidak bisa ia tolak. Kata-kata penolakan yang biasanya mudah ia ucapkan kini lenyap dari bibirnya. Ia menatap sosok pemuda itu. Aneh, malas, berbahaya, tapi juga jenius dan tak tergantikan. Dan pada saat itulah Eva akhirnya luluh. Dengan keputusan itu, nasibnya berubah selamanya. Hari ketika Eva akhirnya menerima ajakan Cray seharusnya menjadi awal yang sederhana. Ia membayangkan dirinya hanya akan duduk di meja resepsionis, mencatat laporan keluar masuk, dan mungkin sesekali mengurus dokumen guild. Itulah yang Cray janjikan padanya. Tugas ringan, pekerjaan formalitas, nyaris tanpa risiko. Namun yang menantinya sama sekali berbeda. Tanpa peringatan, Cray menunjuknya langsung sebagai Vice Master Clan. Sebuah posisi yang seharusnya diperoleh melalui pengalaman panjang dan ujian berat, tiba-tiba dijatuhkan di pundak seorang pedagang muda yang baru saja setuju bergabung. Eva terdiam, tidak punya waktu untuk menolak, tidak punya kesempatan untuk menawar. Sejak saat itu, seluruh urusan klan jatuh ke tangannya. Administrasi, keuangan, perekrutan anggota, hingga jaringan informasi. Semua menjadi beban yang harus ia pikul. Cray yang mestinya mengarahkan dan mendampingi justru bersikap seolah-olah urusan itu bukan bagian darinya. Ia lebih sering menghilang, berbaring di penginapan, menatap relik dengan wajah berbinar, atau menawar barang di pasar lelang seakan dunia hanya berputar di sekitar hobinya. Eva pun menanggung semuanya sendirian. Gaji yang diterimanya tidak sebanding dengan kerja keras itu, tetapi ia tidak sempat lagi peduli pada keuntungan. Ia mengikat dirinya dengan tekad. Kalau ia lengah, klan akan hancur. Dan membayangkan Cray dengan segala kebiasaan absurdnya, memimpin tanpa pengawasan, sudah cukup membuatnya bergidik. Hari-hari panjang berubah menjadi minggu, minggu menjadi tahun. Eva bekerja tanpa henti. Malam-malam ia habiskan di meja kerja, menelaah laporan atau menyusun rencana. Siang hari penuh dengan negosiasi dan keputusan cepat. Lambat laun, kebiasaan itu menggerogoti tubuhnya. Sampai akhirnya, pada awal tahun 3, ia sempat roboh. Tubuhnya menolak melanjutkan, sementara pikirannya masih menjerit bahwa ia tidak boleh berhenti. Ketika tersadar di ranjang, tubuhnya masih lemah, tetapi tekadnya tidak goyah. Ia memaksa diri bangkit, kembali ke meja kerja, meski setiap langkah terasa bagai mengiris daging sendiri. Jika aku berhenti, semua yang telah kubangun akan runtuh. Begitu ia yakinkan dirinya. Ia memilih mempertaruhkan nyawa demi klan, demi memastikan roda organisasi tetap berjalan. Intinya, bagi Eva yang awalnya merasa sudah ditipu oleh Cray saat proses perekrutan, kini malah terlihat menjadi orang paling bersemangat di dalam klan. Dari luar, dia tidak mendapatkan sorotan, karena dia bukan hunter, tapi tanpa ada Eva, klan First Step pun tidak akan pernah ada. Arkrodin, Torch Knight, bahkan sampai dengan Starlight, semuanya mustahil untuk dapat bersatu. Eva lah, ibu dari klan First Step, dan juga dialah satu-satunya pilar untuk dapat menjaga supaya klan ini tetap utuh. Namun terlepas semua hal itu, faktanya kesuksesan tidak hanya menarik hormat, tetapi juga iri hati. Mantan rekan dagang Eva, seorang pedagang tua yang dulu bekerja bersamanya, mulai resah melihat namanya melambung.
Dengan dengki yang mengakar, ia menyiapkan intrik, sabotase, dan rencana kotor untuk menjatuhkan Eva. Tetapi sebelum rencana itu mewujud, Cray yang selama ini tampak malas dan acuh, tiba-tiba turun tangan. Dengan metode misterius yang ia sebut sebagai 1000 percobaan, ia menghancurkan lawan Eva tanpa memberi kesempatan bangkit lagi. Hukuman itu bergema seperti kutukan, menakutkan bahkan bagi mereka yang hanya mendengar namanya. Sejak saat itu, tidak ada satupun yang berani lagi menantang Eva secara terang-terangan. Kisah itu hanyalah salah satu dari sekian banyak intrik yang akan mewarnai perjalanan klan. Dan tentu saja, itu adalah kisah untuk lain waktu. 5 tahun telah berlalu sejak hari ketika Eva pertama kali direkrut oleh Cray. Apa yang dulu dimulai sebagai janji sederhana, pekerjaan ringan di balik meja resepsionis, telah berubah menjadi perjalanan panjang yang menuntut pengorbanan tanpa akhir. Dalam rentang waktu itu, klan kecil yang nyaris tak dianggap oleh gil besar, kini menjelma menjadi sebuah organisasi yang diperhitungkan di seluruh Zebruddia. Di bawah tangan Eva, organisasi itu menjelma menjadi sebuah kekuatan yang diakui di seluruh Zebruddia. Tidak hanya besar, tetapi juga berpengaruh. Sebuah roda raksasa yang menggerakkan arus perdagangan, perburuan relik, bahkan politik di kota. Di balik kejayaan itu, ada sosok yang selalu berdiri di samping Cray, Eva Renfield. Sejak awal, Cray mempercayakan seluruh urusan klan kepadanya. Sebuah kepercayaan yang jarang ia berikan, bahkan setara dengan penghargaan yang ia tunjukkan kepada Ark Rodin, hunter muda keturunan, langsung sang pahlawan pertama Zebruddia. Perbandingan itu cukup untuk mengguncang banyak pihak. Bagi mereka, Eva bukan lagi sekadar pedagang berbakat yang kebetulan direkrut. Ia adalah tulang punggung kedua, bayangan Cray yang menggerakkan setiap langkah organisasi. Hari-hari Eva pun dipenuhi kerja tanpa henti. Siang hari ia mengatur administrasi, memastikan setiap relik, transaksi, dan laporan tercatat dengan rapi. Malam hari, alih-alih beristirahat, ia pulang membawa berkas-berkas, menelaah catatan lama, membaca laporan anggota, bahkan menyelami kisah-kisah tentang treasure hunter maupun relik yang dibawa pulang oleh Clan Master. Dalam dirinya tumbuh kebiasaan untuk selalu siap, selalu tahu latar belakang siapapun yang berhadapan dengan klan, dan selalu mampu menilai setiap relik yang jatuh ke tangan mereka. Yang lebih penting, setiap kali masalah datang, Cray selalu menjadikannya tempat pertama untuk mencari jawaban. Entah itu perselisihan soal relik langka, negosiasi rumit dengan pedagang asing, atau bahkan intrik politik bangsawan, Cray tidak pernah ragu bertanya padanya. Seakan-akan baginya Eva adalah kompas yang menuntun jalan keluar dari segala kebuntuan. Dari luar, orang-orang mulai berbisik. Meski nama Cray dielu-elukan, otak sejati yang menjaga kestabilan klan adalah Eva. Namun, hubungan mereka tidak selalu dibungkus keseriusan. Ada momen-momen aneh, sederhana, yang justru memperlihatkan kedekatan keduanya. Tidak jarang Cray mengajak Eva keluar sekadar untuk makan atau berjalan-jalan. Eva, dengan pengalamannya melawan bangsawan dulu, selalu curiga. Ia yakin setiap ajakan Cray pasti punya niat tersembunyi. Baginya, sejak hari itu, setiap perkataan dan tindakan Cray selalu syarat dengan makna, entah itu strategi atau ramalan masa depan. Ia tidak pernah benar-benar percaya bahwa Cray hanya ingin bersantai, tetapi meski penuh kewaspadaan, ia selalu menuruti ajakan itu. Kadang untuk menemani, kadang untuk memastikan tidak ada intrik tersembunyi, atau kadang sekadar karena ia tahu Cray akan terus memanggilnya. Dalam kantor Clan Master, keduanya sering terlihat duduk berdua, menyusun puzzle sederhana atau permainan papan, seakan semua beban dunia sirna begitu saja. Pemandangan itu tampak aneh bagi para anggota, seorang pemalas dan seorang pekerja keras, duduk berdampingan dalam keheningan. Namun diam-diam, itulah momen di mana kedekatan mereka terasa paling nyata. Eva pun seringkali memaksakan dirinya melewati batas. Tidak jarang ia tertidur di meja kerja Cray, kepala tertelungkup di atas tumpukan berkas. Dalam situasi itu, Cray yang terkenal malas dan tidak peduli, menunjukkan sisi yang berbeda. Ia akan mengangkat Eva dengan hati-hati, membawanya ke kamar untuk beristirahat, lalu memilih tidur di sofa agar tidak mengganggu. Tidak ada yang pernah tahu hal ini selain mereka berdua, tetapi kebersamaan kecil itu
malam demi malam, menjalin ikatan yang lebih dalam daripada sekadar hubungan atasan dan bawahan. Pada akhirnya, posisi Eva diakui oleh semua orang. Bagi anggota klan maupun pihak luar, ia adalah sosok paling berpengaruh kedua setelah Cray. Setiap langkah dan keputusan yang ia ambil membawa dampak besar bagi organisasi. Ia dihormati bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena keberanian dan pengorbanannya. Namun bagi Eva sendiri, ada satu keyakinan yang tidak pernah berubah, bahwa setiap perkataan, setiap tindakan Cray, betapapun sepele atau sembrono kelihatannya, selalu menyimpan makna tersembunyi. Baginya, Cray bukan hanya hunter jenius, tetapi seorang pria yang bisa melihat masa depan. Sebuah misteri yang ia ingin pecahkan, meski mungkin jawaban yang sebenarnya jauh lebih sederhana dari yang ia bayangkan. Dan disinilah ironi perjalanan mereka menemukan bentuknya. Cray merekrut Eva dengan satu alasan sederhana, agar ia bisa pensiun lebih cepat, hidup santai tanpa perlu mengurus apapun. Tetapi siapa sangka, di tangan Eva, klan yang awalnya rapuh justru berkembang dengan kecepatan yang tak pernah tercatat dalam sejarah. Tidak ada klan lain yang mampu menandingi pertumbuhan mereka. Dan akibatnya, niat Cray untuk beristirahat justru hancur total. Bukannya pensiun, ia malah terseret dalam arus pekerjaan aneh, misi berbahaya, dan tanggung jawab yang semakin besar. Apa yang dimulainya sebagai jalan menuju kebebasan, justru berakhir menjadi jerat yang tak terlepaskan. Catatan tambahan cuy, terlepas dari kisah panjang tentang kelahiran dan perkembangan klan, ada beberapa fragmen menarik yang patut dicatat mengenai sosok Eva Renfield. Fragmen ini jarang dibicarakan dalam narasi utama, namun justru memperlihatkan betapa unik dan pentingnya posisinya di sisi Cray Andre. Pertama, Eva adalah satu-satunya orang yang secara resmi pernah dikabarkan menjalin hubungan romantis dengan Cray. Fakta ini dikonfirmasi 2 kali dalam catatan sejarah. Pertama, ketika berlangsung rapat besar organisasi White Blade, dan kedua, ketika Cray sendiri mengaku di Code Fortress bahwa dirinya sudah dimiliki oleh Eva. Konsekuensinya, bagi siapapun yang bercita-cita menjadikan Cray sebagai pasangan hidup, bahkan seorang putri bangsawan sekaliber Alicia, harus lebih dulu mendapat izin dari Eva. Meski begitu, harus digarisbawahi bahwa kisah Cray bukanlah sebuah cerita harem. Penulis sejarah pun menolak mengeksplorasi sisi romansa lebih jauh, cukup menegaskan bahwa antara Cray dan Eva memang ada ikatan yang lebih dalam dari sekadar rekan klan. Kedua, Eva adalah salah satu dari sedikit orang non-hunter yang benar-benar dihormati oleh Cray. Ia bahkan sering memujinya secara terbuka, menyebutnya sebagai salah satu sosok paling dapat diandalkan, sejajar dengan anggota inti Grieving Souls. Fakta ini mengukuhkan posisi Eva bukan hanya sebagai pengurus klan, tetapi juga sebagai seseorang yang kehadirannya menutup celah kelemahan Cray sendiri. Ketiga, Eva juga tercatat sebagai satu-satunya orang yang mampu melukai Cray, meskipun ia mengenakan safe rings, relik pertahanan yang hampir mustahil ditembus. Fakta aneh ini menjadi bahan perdebatan di antara banyak kalangan. Ada yang menganggapnya bukti kedekatan luar biasa. Ada pula yang menduga bahwa safe rings itu sendiri bereaksi berbeda terhadap Eva. Apapun penjelasannya, catatan ini menambah satu lagi misteri dalam hubungan antara Cray dan Eva.